Shalom, shalom, saudara, selamat pagi, selamat bersubuh ria ya. Setelah kita doa pagi, setelah kita memuji dan menyembah nama Tuhan di dalam Bantuan Ministry pada saat pagi subuh ini, biarlah Tuhan sendiri yang akan membukakan mata rohani kita lebih dalam lagi untuk mengenal kasih Tuhan yang lebih besar di dalam setiap kehidupan kita ya. Mari kita belajar firman Tuhan dan biarlah Tuhan dan Roh Kudus yang menuntun kita di dalam seluruh kebenarannya untuk kemuliaan Bapa, dan kita semakin mengasihi sesama seperti diri kita sendiri dan memuliakan Bapa melalui kehidupan daging kita yang dituntun oleh Roh Kudus ya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami serahkan segala kehidupan kami dalam otoritas kuat kuasa kasih-Mu. Biarlah Yesus Kristus melalui Roh Kudus menuntun kami dalam seluruh kebenaran Allah, dan nama Tuhan semakin dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Kuasai pemikiran kami, penglihatan kami, pendengaran kami, perkataan kami maupun perbuatan tubuh kami seluruhnya ini atas otoritas kuat kuasa kasih-Mu, dan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan kemenangan demi kemenangan sudah menjadi bagian bagi kami, dan tingkat-tingkat langit surgawi sudah Kau curahkan atas kami, atas pekerjaan kami, atas setiap apa yang kami kerjakan, biar menjadi berkat bagi sesama kami dan dapat bermanfaat bagi orang banyak seperti yang Kau katakan, dan biarlah kami dapat Engkau berkati dan kami dapat menjadi berkat bagi orang banyak juga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami sambut firman-Mu yang iya dan amin, dan Kau yang mengawali dan Kau yang mengakhiri. Dan kami percaya semua yang terbaik sudah Kau lakukan, bahkan yang tak sempat kami pikir, renungkan, dan jangan tak setiap kehidupan kami Kau sudah sediakan bagi kami. Haleluya, amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan ingin mengajarkan ke kita, yaitu orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu melakukan perkara-perkara yang pekerjaan-pekerjaan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus sudah lakukan. Jadi setiap anak-anak Tuhan itu memiliki kuasa, memiliki otoritas, memiliki wewenang, memiliki kemerdekaan, memiliki suatu hal yang di luar batas kemampuan secara logika manusia. Jadi intinya kita itu memang memiliki kuasa atau memiliki wewenang atau memiliki hak paten ya dari Allah, bahwa orang-orang yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bisa mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, di dalam doa-doanya ada kuasa. Di dalam setiap apa yang ia katakan memiliki kuasa. Di dalam setiap apa yang ia kerjakan memiliki kuasa. Di dalam setiap apa yang ia lakukan memiliki kuasa. Di dalam setiap apa yang mereka kerjakan bersama, melalui doa bersama, melalui pelayanan bersama, pelayanan firman atau pelayanan seminar atau pelayanan hamba-hamba Tuhan yang bersatu sebagai anggota tubuh Kristus yang memiliki kesatuan, terus melakukan pekerjaan yang sama untuk kemuliaan Tuhan. Ada kuasa yang bekerja di sana, saudara. Termasuk mujizat-mujizat yang orang-orang yang miskin dijadikan kaya karena mereka semakin bisa cinta dengan Tuhan, dan semakin Tuhan memberkati, dan kita semua menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, di situ saudara, pekerjaan-pekerjaan apa yang Tuhan izinkan supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak, itu bisa berkembang dengan luar biasa dan menjadi berkat bagi orang banyak, dan semakin nama Tuhan dimuliakan melalui pekerjaan-pekerjaan ini. Ada kuasa, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, yang lebih besar yang Tuhan katakan, itu akan terjadi bagi setiap kita yang orang-orang tetap di dalam Tuhan, di dalam pelayanan bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan.
tidak ada seorang pun dapat berkata-kata selain Roh Kudus berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan terkutuklah Yesus. Ya, makanya itu Roh Kudus tok yang bisa mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, nek kamu mengutuk Roh Kudus, gak percaya Roh Kudus, maka engkau gak akan selamat. Tetapi nek kamu gak percaya Tuhan Yesus, kamu masih bisa selamat. Karena nanti Roh Kudus yang akan menuntun kita, yang bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, itu Roh Kudus, saudara. Jadi yang memimpin kita, membimbing kita di zaman sekarang ini setelah Yesus Kristus mati dan bangkit, dan dia sekarang ada di kanan Allah Bapa. Tetapi dia menjanjikan, jangan khawatir, aku akan memberikan kamu seorang roh penolong, yaitu roh kebenaran yang akan menuntun kamu dalam seluruh kebenaran Allah, yaitu Roh Kudus. Ya, makanya sekarang kita tetap percaya ya bahwa Roh Kudus akan melakukan perkara-perkara yang besar. Baca di Kisah Rasul pasal, ya pokoknya Kisah Rasul lah ya, antara pokoknya nanti kaum muda, remaja, orang-orang tua, ya toh, semua orang akan dipakai dengan kuasa-kuasa Allah yang luar biasa. Tetapi dalam intinya orang-orang yang dipakai Tuhan itu harus rendah hati, ya, karena kedagingan itu sudah tidak ada. Orang yang di dalam Tuhan itu kedagingan, ya kesombongan, terus ingin memegahkan diri, ya terus ingin menguasai orang lain dengan keegoisannya dan sebagainya. Kedagingan adalah di Galatia, nanti dibaca aja. Itu hal-hal yang daging yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu apa aja. Itu sebenarnya sudah tidak ada lagi, karena begitu kita percaya Yesus, kedagingan itu sudah disalibkan, kata Tuhan. Ya, kedagingan kita disalibkan. Kalau nggak percaya dibaca aja nanti di Galatia. Ya, di Galatia pasal 5 lah. Semua pasal 5 dibaca aja. Nanti di sana akan dijelaskan bahwa orang-orang yang sudah percaya Yesus itu sudah menyalibkan dagingnya, telah menyalibkan dagingnya. Telah itu berarti sudah, saudara. Makanya kalau kita sudah di dalam Tuhan Yesus tapi masih melakukan dosa, masih melakukan hawa nafsu, nah itu perlu dipertanyakan. Kita itu mengutamakan Tuhan dalam hidup ini nomor satu, atau kedagingan kita yang nomor satu. Nah, kedagingan kita itu sebetulnya itu ditipu oleh bapak pendusta, ya, seperti Adam dan Hawa ditipu oleh iblis yang berupa ular. Nah, sekarang kita ini ditipu iblis melalui keadaan zaman ini, ya, melalui keadaan zaman ini mempengaruhi kita dari COVID-19. Nah, ya semakin kok koyo angel ya, opo-opo gak entuk, kudu begini, kudu begitu gitu. Itu keadaan-keadaan yang gitu, itu kalau kita di dalam Tuhan gak ada artinya, saudara. Maksudnya ya biasa-biasa aja seperti itu. Tidak ada yang sukar di mata Tuhan, karena Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia tetapi mungkin bagi Allah. Nah, itulah orang-orang yang berpengharapan, yang memiliki Tuhan Yesus di dalam hidupnya sebagai Tuhannya. Dia akan selalu memiliki pengharapan, ada jalan keluar, ada jalan pemecahannya dalam masalah setiap kehidupannya, dan sukacita pertama kebenaran, sukacita dan damai sejahtera di dalam Roh Kudus itu selalu ada. Itu apa, saudara? Kerajaan Allah. Yaitulah kerajaan Allah tidak berbicara masalah makanan, minuman dan segala sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi berbicara masalah kebenaran, sukacita dan damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Nah, kalau Allah sudah kita mempercayai gini, kita bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu adalah Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu kita menjadi orang-orang percaya di dalam Tuhan. Nah, orang-orang percaya itu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus lakukan dahulu, dan bahkan lebih besar, kata Tuhan Yesus sendiri mengatakan seperti itu di dalam Yohanes 14 ayat 21. Ya, Yohanes 14 ayat 12 kalau nggak salah, lupa saya, 12 apa 21, pokoknya itu ya, saudara. Dan itu kita akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita melakukan perkara-perkara itu bukan kita yang melakukan, saudara, yang melakukan Roh Kudus.
Jadi semuanya itu anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Kita nggak berhak berbangga, kita nggak berhak mendeklirkan, memproklamkan bahwa itu karena kita. Ya, itu semua karena anugerah Tuhan, karena Roh Kudus sendiri yang mengerjakan. Jadi tidak ada unsur kedagingan sama sekali di dalam diri kita pada saat kita dipakai Tuhan. Contoh, kita mendoakan orang sakit, kemudian orang itu sembuh. Semua itu karena kuasa Tuhan. Yang menyembuhkan Tuhan Yesus, bukan kita. Ya, melalui pekerjaan Roh Kudusnya yang melakukan semua itu untuk kemuliaan Bapa di dalam nama Yesus. Jadi tidak ada yang hebat. Kita ini cuma hanya perantara. Perantara itu cuma nggak ada kuasanya, saudara. Cuma media aja, gitu ya. Kalau di itu orang-orang supranatural itu kan kadang-kadang, ayo kamu tak jadi ke media, nanti roh yang ada di sini siapa masuk ke orang itu, nanti orangnya ngomong saya kemasukan rohnya siapa lah. Itu kita cuma media, saudara. Jadi perantara. Jadi yang hebat sebetulnya Tuhan Yesusnya, yaitu Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi kita saat ini diberi kesempatan sama Tuhan nafas hidup saat ini nih, ya. Pemikiran kita, pandangan kita, pendengaran kita, perkataan kita, perbuatan tubuh kita itu hendaknya, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, biarlah Roh Allah itu yang menguasai kehidupan kita. Ya, kita itu cuma orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang saling bersatu, melengkapi karunia yang berbeda untuk bersatu, ya, untuk kemuliaan kepala. Kepala siapa? Ya, Allah Bapa sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai kepala kita. Jadi kalau kita melakukan segala perbuatan tubuh kita, biarlah hendaklah pemikiran Kristus, pandangan Kristus, pendengaran Kristus, perkataan Kristus. Jadi tubuh ini bisa memuliakan Tuhan selama-lamanya dalam setiap kehidupan kita. Maka perkara-perkara besar yang Tuhan Yesus lakukan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan katakan akan lebih besar, ya, yang akan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Itu luar biasa, saudara. Jadi apapun, ya, pada saat ini saya ingin berdoa dan ingin mengajarkan kepada saudara, setiap orang-orang yang percaya itu sudah memiliki kuasa, sudah memiliki wewenang, sudah memiliki anugerah pemberian daripada Tuhan. Ini suatu hal yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Jadi kalau di dunia itu ada katakan impossible dijadikan I am possible. Jadi saya mungkin melakukan segala sesuatu. Tapi sebenarnya itu bukan karena kehebatan manusianya, saudara. Itu karena Tuhan sendiri yang masih memberi kesempatan nafas hidup. Kita diberi contoh, ya. Kita bisa hidup sampai saat ini itu karena pemberian nafas hidupnya masih ada di dalam setiap kehidupan kita. Pada saat kita dipanggil, nafas hidup kita diambil, kita nggak bisa berfungsi apa-apa. Tubuh ini tidak ada fungsinya apa-apa, tetapi roh itu kekal, tetapi tubuh ini akan kembali. Kan kita dicipta dari tanah, saudara, akan kembali ke tanah. Makanya kalau di Muslim pun diajarkan, di ajaran agama Islam, kalau yaitu dari tanah kembali ke tanah, gitu ya. Jadi kita dicipta, manusia pertama diciptakan diambil dari debu tanah sama Allah, ya, diciptakan, terus dibentuklah laki-laki yaitu Adam, dan kemudian diambil tulang, pada saat tidur diambillah tulang rusuknya untuk menjadikan seorang wanita. Jadi jodoh pun sebetulnya cuma satu, ya, tulang rusuknya ya Adam ya Hawa, gitu ya. Jadi itu menyimpang nanti, ya. Yang penting saat ini kuasa orang-orang percaya Tuhan Yesus, orang yang bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, itu hanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita. Makanya kita sebagai orang-orang percaya berarti, karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, menuntun dalam seluruh kebenaran Allah, menjadi orang-orang percaya Tuhan Yesus. Disitulah kita memiliki kuasa-kuasa melalui doa-doa, melalui pelayanan firman seperti ini. Ini ada kuasanya, saudara. Semua ada kuasa. Yang sakit saat ini pun disembuhkan. Percaya dalam nama Yesus Kristus, saudara disembuhkan. Apapun masalahmu, berbeban berat, memiliki permasalahan keuangan apapun, di dalam nama Yesus saat ini saudara memiliki jalan keluar, diberikan hikmat dan wahyu oleh Tuhan, supaya kerjaan saudara yang baru ini berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan.
dan menjadi berkat bagi orang banyak. Yang sakit saat ini di dalam nama Yesus, apapun penyakitmu saat ini disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Saya percaya bahwa pengampunan terhadap dosa-dosamu, orang-orang yang berdosa yang belum mengenal Tuhan dalam penyakitnya saat ini, engkau diampuni dosamu dan engkau disembuhkan saat ini. Melalui kuasa firman saat ini, saya mempraktekkan bahwa kuasa Tuhan itu berkuasa. Meskipun saya menyampaikan firman tidak tahu siapa yang media, orang siapa yang saya tuju, tetapi Roh Kudus yang mengerti, Tuhan yang mengerti hati saudara, bahwa saudara memerlukan Tuhan, saudara memerlukan Tuhan, saudara memerlukan Tuhan, saudara memerlukan Tuhan, dan Tuhanlah jalan keluar, Tuhanlah penyembuhmu, Tuhanlah pemulihmu, Tuhanlah pelegamu, Tuhanlah yang memberikan solusi jalan keluar atas permasalahanmu, masalah keuangan, masalah penyakit, masalah penderitaan batin yang tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, penderitaan kedagingan kamu yang masih terikat dengan hal pornografi, hal-hal judi, hal-hal kemabukan, pesta pora, hawa nafsu, perselingkuhan dan sebagainya yang berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan, dengan tipu daya muslihat iblis. Saat ini di dalam nama Yesus engkau sudah dilepaskan, engkau sudah berkemenangan. Di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa, ada pemulihan, dan engkau diselamatkan, dan semua permasalahanmu terjadi saat ini selesai bersama Tuhan Yesus bisa, bersama Tuhan Yesus bisa, bersama Tuhan Yesus bisa. Roh Kudus terus bekerja di dalam acaramu pada saat firman ini disampaikan, karena ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, adalah mujizat-mujizat yang luar biasa. Yang buta melihat, yang sakit disembuhkan, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan, kerohaniannya mati dibangkitkan saat ini, cinta akan Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus. Dan Efesus pasal 6, yaitu senjata-senjata Allah bekerja atas anak-anakmu yang ada di dalam setiap pendengar firman-Mu, baik sarana YouTube ataupun media yang lain, dan semua orang-orang yang belum percaya, orang yang sudah percaya tapi masih berbuat dosa, atau orang yang sudah percaya engkau melayani engkau dengan sungguh-sungguh di dalam nama Yesus. Pada saat ini apapun masalah mereka, sakit penyakit saat ini, baik sakit kanker, sakit tulang belakang, atau sakit migrain, atau sakit tumor, atau sakit lambung, atau sakit liver, atau sakit yang ada di dalam kaki, persendian kaki lumpuh, yaitu sakit stroke, Tuhan, di dalam nama Yesus, saat pada pagi hari ini, subuh ini, sesuai dengan firman-Mu mengatakan pekerjaan-pekerjaan besar terjadi saat ini, di dalam nama Yesus. Sembuh. Engkau yang sakit saat ini sudah disembuhkan di dalam nama Yesus oleh bilur darah Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir dan diganti dengan anggota tubuh yang baru dari kerajaan surga. Engkau menjadi sehat dan kembali bugar dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Kuasanya bekerja saat ini. Kesembuhan terjadi, urapan kesembuhan mengalir di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Kesembuhan terjadi. Sekarang saat ini yang memiliki permasalahan keuangan, baik hutang piutang yang belum selesai, baik segala permasalahan pekerjaan yang belum didapatkan, ataupun orang-orang yang berbeban berat yang sukar sekali untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan mendapatkan rupiah dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari, di dalam nama Yesus. Saat ini ampuni dosa mereka, pulihkan kehidupan mereka, kembalikan mereka ke jalan-Mu ya Roh Kudus, kembalikan ke dalam keseluruh kebenaran Allah, cinta akan Tuhan Yesus, dan mereka dipulihkan keekonomiannya, dan mereka dapat bekerja dengan sukacita yang daripada-Mu, dan mereka perekonomiannya dipulihkan menjadi berkat bagi orang banyak, karena lebih berkat memberi daripada menerima. Mereka menjadi orang-orang yang dipulihkan setiap keadaan mereka, karena diampuni dosanya dan dipulihkan, dan percaya Tuhan Yesus, keadaan mereka dipulihkan di dalam nama Yesus. Roh-Mu bekerja di dalam keuangan, tingkat-tingkat langit surgawi Engkau bukakan ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Mengalir saat ini, bekerja di dalam porsi yang benar sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Bekerja bukan pekerjaan duniawi yang
menghalalkan segala cara-cara, tetapi pekerjaan yang berkenan di hadapanmu, yang menyenangkan orang lain dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja, pemulihan ekonomi, pemulihan sakit penyakit, pemulihan orang yang tidak bisa mengampuni orang kesalahan orang lain di dalam nama Yesus. Luka batin di dalam nama Yesus saat ini Engkau bekerja ya Roh Kudus. Lembutkan hati mereka, lembutkan hati mereka. Pulihkan, ampuni dosa mereka, ampuni dosa mereka, pulihkan kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja, kuasa kesembuhan-Mu mengalir saat ini. Bekerja, 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 bekerja. Di dalam nama Yesus, kami yakin segala beban, permasalahan, kehidupan, dan masalah-masalah yang dihadapi setiap orang-orang di dalam setiap kehidupannya saat ini, mereka ampuni dosanya Tuhan, pulihkan kehidupannya, dan jamah kehidupan mereka secara pribadi. Berikan roh hikmat dan wahyu-Mu terus mengalir atas kehidupan mereka. Buat mereka percaya kepada Engkau sebagai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Dan biarlah Roh Kudus mengalir atas setiap kehidupannya. Pulihkan setiap permasalahan mereka. Luruskan pemikiran mereka, pandangan mereka, pendengaran mereka, perkataan mereka, perbuatan tubuh mereka selaras dengan apa yang Kau mau ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang sudah percaya tapi masih melakukan dosa, orang yang sudah percaya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pada saat pagi hari ini kuasa-Mu bekerja, sakit penyakit, pemulihan ekonomi, pemulihan segala kutuk penderitaan yang tidak bisa mengampuni, kutuk kedagingan yaitu kesombongan, akar kepahitan, kebencian, dan tidak ada hal-hal yang baik dalam setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus saat ini, ampuni semua dosa mereka, pulihkan kehidupan mereka. Ganti dengan kuasa firman-Mu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri melimpah atas kami semua pendengar-pendengar firman-Mu di channel ini. Dan setiap sarana YouTube maupun media yang lain, hamba-hamba-Mu, orang-orang yang sudah kami doakan saat ini, pendengar-pendengar firman-Mu, di dalam nama Yesus bekerja saat ini, bekerja, dan kuasa doa mengalir saat ini. Roh Kudus, Engkau mengerti setiap pribadi-pribadi yang ada di channel ini yang mendengarkan, dan setiap mereka Engkau sendiri yang mengirim mereka atau mendengarkan firman ini. Engkau sendiri yang menarik mereka, Engkau sendiri yang menarik mereka untuk mendengar firman-Mu, dan mereka dipulihkan dalam setiap kehidupan ini. Dengan kuasa-kuasa doa yang terus mengalir melimpah atas setiap kehidupan ini, bekerja atas mereka. Dan kami yakin kemenangan demi kemenangan sudah terjadi, dan kuasa kegelapan sudah tidak bisa merampas lagi. Tingkat-tingkat langit surgawi sudah dibukakan, kunci surgawi sudah dibukakan bagi mereka semua. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus terus bekerja, Roh Kudus terus bekerja. Tuhan Yesus tetap di dalam kuasa-Mu, melalui pengorbanan-Mu, kuasa darah Yesus menyembuhkan segala penyakit, menyembuhkan segala kutuk penderitaan, kedagingan, dan menderita segala kutuk kemiskinan. Semuanya sudah Engkau angkat, semuanya dengan kemuliaan, dengan berkat kasih yang luar biasa melimpah atas kami semuanya. Dan kemenangan menjadi anak-anak yang memiliki wewenang, memiliki otoritas, memiliki kuasa pengakuan atas kebenaran firman-Mu itu terjadi saat ini di dalam nama Yesus. Declare saudara, ikrarkan kemenangan-Mu saat ini, karena Engkau sudahlah orang-orang yang dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kemenangan itu terjadi atas kita semuanya, dan Engkau adalah umat-umat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dan saat ini berkat-berkat Tuhan mengalir, kasih-Nya tercurah atas kita, dan kita menjadi umat-umat pemenang. Di dalam nama Yesus, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar saat ini sudah terjadi atas hidupmu. Maka pada itu bekerjalah untuk Tuhan dan muliakan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu, karena semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendak Roh Kudus, kehendak Tuhan Yesus Kristus sendiri melalui Allah Bapa yang mengasihi kita sebagai orang-orang percaya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sampai ketemu di dalam season-season berikutnya, bahwa Tuhan Yesus bekerja dengan kuat kuasa-Nya yang luar biasa. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini dengan penuh berkat-berkat dan anugerah yang dari Allah Bapa sendiri. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Yesus, dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus, apa yang tak sempat kami pikir, renungkan, rancangan atas setiap kehidupan kami Engkau sudah sediakan bagi kami. Bahkan kami semuanya sudah menyerahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai ketemu lagi di season berikutnya di One Way Ministry. Saat ini adalah kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja bagi saudara dan kita semuanya. Haleluya, amin.